Halo sahabatku, sahabat Ayo Paham, senang bertemu kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Sebelum kita lanjutkan, baiklah sahabatku yang baru bergabung pada sesi ini, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Kejadian bersyarat. Apa itu kejadian bersyarat? Mari kita lihat penjelasan berikut. Jika dua kejadian terjadi secara berurutan dan kedua kejadian tersebut tidak saling lepas, artinya di sini kedua kejadian itu mempunyai irisan atau mempunyai sampel yang sama, maka kejadian tersebut dikenal dengan kejadian bersyarat. Peluang terjadinya kejadian B apabila telah terjadi kejadian A. Artinya di sini yang pertama terjadi adalah kejadian A. Maka syaratnya di sini adalah A harus terjadi dulu. Kejadian seperti inilah yang disebut dengan kejadian bersyarat. Ditulis dengan bentuk peluang kejadian B setelah A sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian A. Atau sekali lagi ini dijelaskan adalah peluang kejadian B setelah A terjadi. Contoh, dua buah dadu setimbang dilemparkan, diketahui telah muncul mata dadu pertama bilangan prima. Tentukanlah peluang bahwa jumlah kedua mata dadu yang muncul kurang dari 6. Mari kita jawab. Misalkan A adalah kejadian mata dadu pertama bilangan prima. Mari kita lihat sampelnya. Berarti pertama adalah prima, berarti 21, 22 sampai dengan 26. Kemudian bilangan prima berikut 31, 32 sampai dengan 36. Bilangan prima berikut adalah 51, 52 sampai dengan 56. Sehingga jumlah sampel kejadian A ini adalah 18. Maka peluang kejadian A adalah 18/36. Misalkan B adalah kejadian jumlah kedua mata dadu kurang dari 6. Mari kita lihat kejadian B sampelnya yang menghasilkan kurang dari 6. Berarti 2 tambah 1, 3 kurang dari 6. 2 tambah 2, 4 kurang dari 6. 2 tambah 3, 5 kurang dari 6. 3 tambah 1, 4 kurang dari 6. 3 tambah 2, 5 kurang dari 6. Nah, coba sekarang kita perhatikan apakah antara kejadian A dengan kejadian B ada anggota yang sama. Coba kita cek apakah ada irisannya. Ternyata antara A dan B ada irisan yang sama, yaitu semua anggota B, yaitu 21, 22, 23, 31, 32. Maka sekarang peluang kejadian A dan B adalah 5/6, karena jumlah sampel seluruhnya pada pelemparan dua buah dadu adalah 36. Jadi, peluang jumlah mata dadu kurang dari 6, jika mata dadu pertama adalah bilangan prima, kita tulis dengan peluang kejadian B setelah A. Kita hitung dengan peluang kejadian A dan B dibagi peluang kejadian A. Mari kita lihat. Peluang kejadian A dan B adalah 5/36, sedangkan peluang kejadian A adalah 18/36. Kita lihat nih 36 dengan 36 kita bagi, sehingga sisanya adalah 5/18. Sehingga peluang kejadian B setelah A adalah 5/18. Inilah salah satu contoh peluang kejadian bersyarat. Sekarang kita lihat contoh kedua. Peluang seorang istri menonton TV sendiri adalah 0,75. Peluang seorang suami menonton TV sendirian adalah 0,65. Sedangkan peluang suami atau istri menonton TV 0,9. Sekarang tentukanlah peluang istri menonton TV jika diketahui suami telah menonton terlebih dahulu. Mari kita jawab. Sebelum kita jawab, kita perhatikan. Pada peristiwa ini tidak diberitahukan peluang istri dan suami menonton bersama-sama. Maka yang kita lakukan pertama adalah kita cari dulu peluang suami istri menonton bersama-sama, atau dengan kata lain, peluang istri dan suami menonton bersama-sama. Mari kita lihat. Peluang istri atau suami menonton bersama-sama sama dengan peluang istri menonton tambah peluang suami menonton dikurang peluang suami dan istri menonton bersama-sama. Ini yang tidak kita ketahui. Sedangkan ini sudah diketahui, yaitu 0,9, peluang istri 0,75, peluang suami 0,65. Maka sekarang kita
hitung peluang istri dan suami menonton bersama-sama. Ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga jadi positif. Ini tambahkan ke sini, 0,75 tambah 0,65 sama dengan 1,40. Dikurangin 0,9, maka hasilnya ini adalah 0,5. Selanjutnya, kita akan menentukan peluang istri menonton TV jika suami menonton terlebih dahulu. Kita tulis, peluang istri menonton setelah suami menonton terlebih dahulu sama dengan peluang istri dan suami telah menonton dibagi peluang suami telah menonton terlebih dahulu. Maka hasilnya ini tadi adalah 0,50 atau 0,5, sedangkan peluang suami tadi menonton adalah 0,65. Ini kita kalikan 100, ini kita kalikan 100, sehingga ini menjadi 50/65, baru kita bagi 5, sehingga hasilnya ini menjadi 10/13. Sahabatku, kita akan bahas satu soal yang terakhir, yaitu tentang peluang kejadian tanpa pemulihan, di mana peluang kejadian tanpa pemulihan ini masuk kategori peluang kejadian saling bebas. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh nomor 3. Terdapat 4 anak kunci dalam satu kotak. Satu di antaranya adalah kunci berangkas. Diambil anak kunci satu persatu tanpa pengembalian. Tentukanlah peluang terambilnya kunci berangkas pada pengambilan keempat. Mari kita bahas. Perhatikan di sini, kunci diambil satu persatu sampai 4 kali. Berarti ini terjadi pengambilan 4 kali, yaitu pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga, hingga pengambilan keempat. Pengambilan pertama sampai pengambilan keempat adalah peluang kejadian saling bebas karena pengambilan pertama sampai keempat saling tidak mempengaruhi. Sehingga peluang ini dapat kita hitung menjadi peluang berhasilnya mengambil kunci pada pengambilan keempat adalah peluang pengambilan pertama dikali peluang pengambilan kedua sampai dengan peluang pengambilan keempat. Nah, peluang pengambilan pertama ini adalah pasti peluang gagal. Karena di sini yang berhasil kan ada 1, dan yang berhasil itu adalah peluang pengambilan yang keempat. Maka di sini peluang pengambilan pertama, kedua, ketiga adalah gagal, dan peluang pengambilan keempat adalah berhasil. Nah, sekarang kita lihat peluang pengambilan pertama gagal. Di sini ada 4 kunci, dan 1 yang berhasil membuka berangkas, berarti 3 gagal. Maka peluang pertama ini adalah 3/4. Karena kunci yang pertama sudah terambil, tidak dikembalikan, maka sekarang kunci ada 3. Dan yang gagal pasti ada 2, maka peluang pengambilan kedua adalah 2/3. Sekarang peluang pengambilan ketiga, kuncinya tinggal 2. 1 yang gagal, 1 lagi berhasil, maka peluang pengambilan ketiga adalah 1/2. Nah, sekarang pada pengambilan keempat, tinggal 1 kunci, yaitu kunci yang berhasil membuka pintu, yaitu kunci yang berhasil membuka berangkas. Berarti peluangnya adalah 1/1, 1 kunci dari 1 kunci, sehingga ini adalah 1/1. Nah, karena ini adalah peluang kejadian saling bebas, maka kita kalikan. Sekarang coba ini, 1 dengan 1 kita bagi habis, 2 dengan 2 kita bagi habis, 3 dengan 3 kita bagi habis, berarti ini semua hasilnya sudah habis, berarti sisa 1/4. Maka peluang terambilnya kunci yang berhasil membuka berangkas pada pengambilan keempat adalah 1/4. Demikianlah sahabatku semua penjelasan tentang peluang kejadian majemuk. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu kalian semua untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan peluang kejadian majemuk. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.